Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Herlina Supianti, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Rembang. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan demonstrasi kontekstual tentang nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak. Guru penggerak saya analogikan sebagai sebuah kompor, di mana kompor minyak ini mempunyai banyak penyusun yang membuat kompor bisa bermanfaat. Nah, unsur-unsur kompor tersebut ada beberapa bagian, itu saya analogikan sebagai nilai-nilai yang harus dipenuhi oleh guru penggerak. Sekarang, apa saja nilai yang harus dipenuhi oleh guru penggerak? Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Ketiga, reflektif. 4, kolaboratif. Dan 5, inovatif. Kemudian kompor digunakan untuk memasak makanan. Proses memasak makanan itulah dengan menggunakan bumbu, kemudian dengan bahan-bahan yang ada, bisa membutuhkan orang lain. Saya analogikan sebagai peran guru penggerak, di mana peran guru penggerak ada 5, yaitu pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan siswa, dan yang terakhir menggerakkan komunitas. Dari peran-peran tersebut, nilai utama apa yang diharapkan dari guru penggerak? Nilai utamanya adalah berpihak pada murid. Nah, jadi analogi tadi memasak, menghasilkan makanan, maka makanan itu adalah nilai utama dalam pendidikan, yaitu berpihak pada murid. Mengapa nilai utama guru penggerak adalah berpihak pada murid? Karena pada saat kita menghadirkan pendidikan yang berpihak pada murid, otomatis nilai-nilai lain dari guru penggerak akan muncul dan peran guru penggerak juga akan muncul. Lalu, bagaimana implementasi nilai dan peran guru penggerak? Yang pertama adalah memimpin pembelajaran. Berikut contoh-contoh memimpin pembelajaran yang telah saya lakukan. Lalu, apa nilai dari guru penggerak yang muncul? Nilai guru penggerak yang muncul yang pertama adalah reflektif. Dalam memimpin pembelajaran, otomatis guru akan merefleksi apa saja yang menjadi kekurangan dari pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru. Yang kedua, dilakukan secara mandiri atau kolaboratif. Jadi, persiapan untuk melakukan pemimpin pembelajaran dapat dilakukan secara mandiri dan bisa juga berkolaborasi dengan guru yang lain. Yang keempat adalah inovatif, di mana inovasi ini bisa dilakukan dengan sharing tadi, berkolaborasi dengan guru yang lain atau secara mandiri. Contoh inovasi yang sudah saya lakukan adalah dengan memanfaatkan platform rumah belajar yang telah disediakan oleh Kemendikbud dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah berpihak pada murid. Kenapa? Karena dari semua nilai-nilai yang ada pada guru penggerak, seperti tadi, orientasi akhirnya adalah memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Peran kedua yang saya lakukan adalah coach bagi guru lain. Berikut contoh kegiatan coach bagi guru lain yang telah saya lakukan. Yang pertama adalah menjadi coach bagi guru di sekolah saya sendiri, yaitu di SD Negeri Randuagung. Yang kedua, menjadi coach di kegiatan KKG Sumber Asuh dalam pemberian materi administrasi kurikulum Merdeka. Lalu apa nilai yang muncul? Nilai yang pertama yaitu reflektif. Saya merefleksikan
bagaimana caranya menjadi coach bagi guru lain tapi serasa tidak menggurui. Kemudian nilai yang muncul adalah inovasi. Dari refleksi yang telah saya lakukan, kemudian saya mencoba berinovasi. Sehingga dimunculkan bahwa coachingnya itu dilakukan setelah pulang sekolah sehingga tidak mengurangi jam pembelajaran dan juga tidak dilakukan di rumah. Kemudian nilai yang ketiga yaitu kolaboratif dan mandiri. Dalam penyampaian materi bisa dimungkinkan mandiri, contohnya di sekolahan saya. Kemudian yang kedua kolaboratif, yaitu di KKG Gusek. Kebetulan saya bersama Bapak Suwarno. Dan yang terakhir nilainya masih sama, yaitu berpihak pada murid. Jadi orientasinya adalah melalui coaching tadi sehingga membuka pemikiran guru-guru lain bisa menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Peran yang ketiga adalah mendorong kolaborasi. Yang saya lakukan ada beberapa hal yang mendorong kolaborasi. Yang pertama, kolaborasi antar guru di sekolah. Salah satunya tadi saat coach terhadap guru lain, ada beberapa guru yang memang membutuhkan bantuan karena usia dalam mengoperasikan komputer. Nah, ini adalah salah satu bentuk kolaborasi. Kolaborasi yang kedua adalah dengan komite sekolah. Hal ini kami lakukan dalam kegiatan pembuatan kurikulum operasional satuan pendidikan, kemudian penetapan visi dan misi sekolah, dan yang terakhir adalah rencana pembangunan jangka menengah. Kolaborasi yang ketiga itu kami adakan dengan pedagang sekitar dalam rangka inisiasi sekolah sehat, khususnya pembuatan kantin sehat. Dan yang terakhir adalah kolaborasi peserta didik. Dalam kolaborasi peserta didik ini masih ada hubungannya dengan peran guru menjadi pemimpin pembelajaran, di mana memungkinkan peserta didik untuk berkolaborasi dengan temannya dalam kelompok masing-masing. Nah, apa nilai yang muncul? Maka nilai yang muncul dari guru penggerak semuanya masuk, yaitu mandiri, kemudian reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Peran guru penggerak yang keempat adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Apa saja yang saya lakukan? Yang pertama adalah memberikan kesempatan pada murid untuk menjadi pemimpin di kelompok kecilnya, yaitu di kelompok pengerjaan lembar kerja peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu memfasilitasi peserta didik dengan ekstrakurikuler yang melatih kepemimpinan. Contohnya ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan dan ekstrakurikuler tata upacara sekolah. Lalu nilai apa yang muncul? Sama seperti yang lainnya. Nilai yang muncul adalah yang pertama refleksi, kemandirian, kemudian inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada peserta didik. Dan peran yang terakhir adalah mengembangkan komunitas praktisi. Yang saya lakukan yang pertama adalah menggerakkan komunitas literasi digitalisasi di Kabupaten Rembang. Kami bekerja sama dari instansi SD dan SMP untuk mewujudkan komunitas literasi digital. Nah, disinilah nilai kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid muncul. Kegiatan yang kedua yaitu komunitas di KKG kecamatan. Jadi kami juga menggerakkan komunitas KKG melalui inovasi-inovasi pembelajaran menggunakan sumber belajar dari rumah belajar. Kegiatan lain yang saya lakukan adalah menggerakkan komunitas Dharma Guru. Jadi kegiatan ini juga berkolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Gerakan Literasi Digital. Ada 4 narasumber termasuk saya. Di sini saya juga melakukan refleksi terhadap diri pribadi secara mandiri,
bagaimana cara menyajikan pelatihan yang menyenangkan yang bisa membuat peserta pelatihan tetap nyaman selama 4 hari ke depan. Saya juga mempunyai inovasi-inovasi sehingga peserta tidak bosan. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan 4 narasumber lainnya. Dan endingnya tetap harapannya melalui pelatihan-pelatihan ini diharapkan peserta bisa membuat pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, itulah teman-teman penjelasan saya tentang demonstrasi kontekstual nilai dan peran guru penggerak. Salam hangat dari saya, mari menjadi guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan